Assalamualaikum. Ya, perkenalkan ya, ini Ibu Ida Nurjana sama Mama Nanda mau cerita berbagi pengalaman tentang sakit yang pernah Nanda alamin ya, Nanda pas kecil dia baru lahir sempat kan didiagnosa kena megakolon atau Hirschsprung. Akhirnya saat umur 9 hari Nanda harus dioperasi di kolostomi karena di sini tidak ada yang namanya dokter ahli bedah anak, baru ada dokter bedah umum. Akhirnya Nanda dioperasi di perut. Sebelah mana, Mas? Kasih tahu. Sini. Di sebelah. Oh, lu enggak? Kasih tahu gede. Sini aja ya. sini. Ya. Di sini. Itu kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini, seperti ini. Nah, ini yang namanya kolostomi. Dibuat anus buatan di perut. Yang ini ya. Nih. Dibuat anus buatan di perut. Baik, setiap anak-anak itu istimewa, termasuk anaknya saya. Akhirnya kita kolostomi Nanda saat umur 9 hari. Nanda juga sempat masuk ke ruang ICU picunya anak-anak baru lahir selama 28 atau 29 hari, saya lupa. Di situ memang ada beberapa masalah di pencernaannya, di lambungnya. Dia sempat nggak mau menerima susu, dia sempat harus berpuasa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dia melewati semuanya dengan kuat. Akhirnya Mama Nanda sehat. Iya, alhamdulillah. Umur 8 bulan lebih, tanggal 12 bulan 12 2012 Ginanda diduhamel, dioperasi, dipotong ususnya, dikembalikan ke anus. Nah, ini yang sering ditanyakan sama ibu-ibu semua ya. Bunda, anak saya divonis kolostomi, anak saya divonis Hirschsprung, harus dioperasi. Katanya operasinya harus dibuat kolostomi, katanya operasinya dipotong usus langsung dikembalikan ke pantat dan sebagainya. Itu semua beda-beda, sebab yang menangani dokter itu juga beda-beda penanganannya. Ada memang yang langsung di kolostomi, kayak Nanda ini dibuat di pantat, di perutnya. Ada juga ususnya dipotong langsung dikembalikan ke pantatnya. Cuma semua itu tidak, menurut saya itu tidak ada yang sempurna, karena pasti ada efek sampingnya. Kalau Nanda ini efek sampingnya ternyata dia muncul penyakit beda lagi yang membuat bocoran kulit di pantatnya. Cuman kalau ini mungkin karena saya kurang teliti sebagai orang tua, memberikan makanannya kurang halus, karena memang ini di pencernaan benar-benar sensitif. Makanan harus halus, makanan harus bergizi, makanan harus ini itu dan sebagainya. Nggak apa-apa, memang seperti itulah penanganannya. Ada juga yang dioperasi setelah dia divonis, oh ini anak ibu kena Hirschsprung, anak ibu kena megakolon, harus dioperasi. Ada yang langsung dipotong ususnya, dikembalikan ke pantat. Itu kadang-kadang dilakukan sama ahli bedah anak langsung. Cuma saya sering menemukan memang anak-anaknya ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Kalau yang kurang berhasil itu biasanya dia jadi kembung perutnya, jadi susah beraktivitas, kayak anak busung lapar lah, mohon maafnya. Di perutnya tuh, kalau Nanda kan ini kan perutnya kecil ya. Ayo berdiri enggak? Berdiri dulu. Berdiri yang lurus, yang tinggi. Lah, kalau Nanda kan ini perutnya rata. Kalau anak yang langsung diduhamel, nggak di kolostomi dulu tuh biasanya tuh sininya kayak orang busung lapar, terus kurang bergeraknya, jadi susah, merasa terganggu mungkin ya, karena memang begah atau kembungan rasanya nggak enak banget. Kadang-kadang juga ada yang masih di wash di apa itu ya namanya ya, dikasih alat bantu biar dia bisa BAB enak keluar semuanya. Kalau anak saya si Nanda, alhamdulillah dia lancar sekali BAB-nya, saking lancarnya Nanda, dia sering kayak nggak bisa nahan BAB gitu, apalagi kalau pas dia diare. Tapi kalau lagi normal ya dia normal gitu. Dan semua penanganan
ini yang dilakukan dokter ya memang yang terbaiknya seperti itu. Disuruh ini disuruh itu ya nggak apa-apa, yang penting kita jadi orang tua ya harus benar-benar siap dengan segala resiko dari hal terbaik dan hal terburuknya, karena semuanya kehendak Allah, ya kan, betul kan? Terus ini lagi ada pertanyaan yang sering ditanyain, Bun, anak saya udah di kolostomi, ini kok pinggir-pinggirannya iritasi. Kalau pengalaman saya dulu merawat si Nanda, pinggiran kolostomi iritasi itu memang pasti iritasi karena BAB keluar terus, nggak bisa bersihin. Iya, nggak bisa dikontrol. Dulu saya pakai salep itu beli di Kimia Farma. Saya fotoin kondisi kolostominya si Nanda. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini ya. Mana ya kameranya? Nah, yang seperti ini. Ini namanya kolostomi kan? Ini pinggir-pinggirannya ini. Aduh, ini nih. Ini pinggir-pinggirannya ini nih. Biasanya itu ada kayak lecet-lecetnya karena iritasi kena air BAB. Saya foto, saya kasih tahu ke apotekernya, Mas, saya mau beli salep buat iritasi anak saya ini nih, tapi saya minta yang generik. Kalau yang nggak generik itu mahal, karena perawatan anak kolostomi menurut saya itu benar-benar mahal. Kalau kita nggak bisa pakai kira-kira sendiri, kasa harus steril. Terus kadang-kadang ada yang pakai plastik kolostomi ya, itu satu plastiknya tuh harganya berapa puluh ribu, saya kurang paham dulu. Kalau zaman dulu berapa ya, saya itu kalau yang benar-benar plastik kolostomi. Akhirnya saya pakai ide kreatifnya saya sendiri, saya tuh pakai pampers saya potong jadi 2, saya rapikan jadi kayak pembalut, ditaruh di perut. Berdiri sini. Nah, contohnya misalkan ini pampersnya ya udah dibuat jadi pembalut. Ini kalau kondisi anaknya bayi ya, karena Nanda waktu itu bayi, ditaruh di sini, belakang ini kita pakai gurita. Diikatnya kecil, jangan kenceng-kenceng biar dia bisa gerak. Setelah itu baru dikasih kaos dalam, pakai celana dalam, pakai celana dan sebagainya. Dan harus bolak-balik dikontrol. Begitu, memang harus benar-benar sabar nanganin anak kolostomi. Kesabarannya harus banyak, yang keluar biayanya ya banyak, dan selalu berdoa banyak-banyak biar cepat sembuh. Semoga anak-anak kalian sembuh kayak saya. Amin. Ya, itu. Semoga anak-anak kalian, anak-anak Om sama Tante, Bude sama Pak De, lekas sembuh biar kayak Mas Nanda benar-benar aktif seperti anak normal lainnya. Cuman ya itu, kadang-kadang saya sedikit parno kalau dengar anak saya itu nggak BAB. Sehari aja dia belum BAB saya udah ketakutan. Padahal ya sebenarnya normal-normal aja. Dan ya mungkin karena pengalaman dulu saya merawat anak-anak kolostomi, anak-anak yang di Duhamel, anak-anak yang kena fistula ani, jadi sedikit trauma kalau dia belum BAB. Kalau dia banyak bolak-balik BAB, saya tenang-tenang saja. Mungkin cuma itu yang bisa kami share dulu ya ke teman-teman semua. Intinya, kalau memang anak ibu divonis Hirsprung atau megakolon, tapi kok ternyata dia bisa BAB sendiri, tidak perlu dipacu, tidak perlu dikasih obat baru BAB itu ya. Coba diperbaiki pola makannya. Kalau anaknya itu memang sudah makan, ya diperbaiki pola makannya, dikasih yang lembek-lembek, dikasih buah pepaya. Baik, coba 3 hari, 2 hari, 4 hari dia BAB apa enggak. Tapi yang tanpa bantuan dokter ya, tanpa dipacu ya. Setelah dia divonis, ibaratnya ibu sama bapak tuh berobatin anaknya, ternyata divonis kena megakolon atau Hirsprung. Sebelum, kalau masih artinya masih belum, jangan dioperasi lah, dicoba dulu, diatur makanannya, pola makannya dibetulkan dulu. Kalau memang
ya nggak bisa BAB bolak-balik kayak gitu ya, memang harus dioperasi ya bismillah lah, dipasrahkan saja sama Allah, sama Tuhannya kita, karena mungkin itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetap semangat buat orang tua semua yang mendampingi anak-anaknya kena kolostomi, kena hisprum, kena megakolon, atau sakit yang lainnya, karena anak-anak kita itu istimewa, dipilih sama Allah. Kita mungkin jadi orang tua juga, yang orang tua yang kuat, bisa dampingin anak-anak kita yang istimewa. Percaya di semua ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pasti ada hal yang baik. Kenapa kita harus melewati hal-hal tersebut? Oke, besok-besok kalau sempat saya share lagi gimana caranya buat pampers yang nutupin kolostomi biar nggak mengeluarkan banyak uang beli plastik kolostomi yang mahal. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Oh iya.